Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Yang menghormati apa-apa dan ibu-ibu seluruhnya yang hadir dalam musola yang sama-sama kita cintai itu, semoga diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam itu disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, aku minta maaf kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini, sarananya yang juga memberikan tausiah pada malam hari ini, yaitu Bu Wanggu Jamal. Bagi curang mereka Pak sama ibu-ibu itu kai barale, anak dari rumah kai barale, ibu di rumah barale, ibu kok lekarapet makan gulai, ayam, sama gulai daging, ternyata tapi gulai cubata. Ini nama ada waktu. Ini nama apa? Aruh dari rumah baik kamu sholat dari menangan pengajian daripada guru kita. Ternyata nak do guru kita diborong murid yang suah lain nama Jawa. Kalau itu lo kecapa ibu alai. Alhamdulillah rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillah karena sampai saat detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita fasilitas kehidupan kabake kita nan basamu. Jangan kita bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang mudah yang Allah berikan. Seandainya kita Pak sama ibu-ibu nak diberikan kita rezeki yang banyak di nama ada waktu. Di nama kalau nak dia rezeki yang banyak ada Tuhan lain nama ada itu karena apa? Karena rezeki yang paling gadang yang Allah berikan kepada kita adalah kesehatan. Coba kita bayangkan Pak, orang yang banyak pitih, banyak lo penyakit ya Pak. Coba kita yang bansai-bansai hidup kita sederhana, penyakit itu paling basin-basin, batuk sama salemo. Coba kita bayangkan orang-orang yang banyak pitihnya, yang sakunya penuh dengan jutaan, yang rekeningnya ada 100 jutaan, penyakitnya ganti-ganti makannya banggaan. Awak ni dah makan banggaan. Berarti bersyukur kita kepada Allah. Alai orang-orang kayo penyakitnya nak basin lo. Penyakit orang kayo tu nak salemo dia awak. Tu pasal penyakitnya cuci darah. Barang cuci darah ini Pak, mahal. Penyakit orang kayo kok paru-paru lalakanai, kok jantung lala rusak. Ternyata dengan hal itu patut kita bersyukur kepada Allah. Dengan kita diberikan, sesungguhnya Allah itu maha tahu dengan seorang hamba yang diberikan. Jikalau kita diberikan mudah, mungkin kita harus sanggup dari maka patut kita bersyukur kepada Allah. Allah yang patut kita syukuri. Hati kita tahiyatul apa yang kita tunjukkan Jadi apa yang kita tunjukkan? Tunjuk. Jikalau nak ada tunjuk aku kita baca Bayang nak dia gitu Pak. Nak tu cerita juga gitu, caranya kita menunjuk batu tahiyatul. Mulia kita tahiyatul mereka. Tahiyatul mulia mereka. Tahiyatul ya. Atau yang mereka. Ternyata dengan nikmat yang kecil saja harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan Allah itu memberikan kepada seseorang hamba yang bersyukur kepada Allah kelebihan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa kata Allah yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambah nikmat yang Allah berikan. Apa-apa dia bersyukur atau ibu sih Pak?
Kalau Pak bersyukur dengan ibu, tambah ibu saya Pak. Lain apa ada Pak lo? Lain apa? Nah, ibu, ibu lain ibu, ya Pak lo. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesusahan, diberikan sedikit harta, diberikan kesusahan kemudaratan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala melihat ikhtiar kita selaku orang yang beriman. Ketika diberikan kita kesusahan, ketika kita diberikan kelapangan, kemudahan, adalah cara Allah menilai seorang hamba. Bu, sama apa yang dirahmati oleh Allah, orang sekolah baku ujian ya bu. Baku orang sekolah ku ujian mananya. Karena akan ada naik ke kelas. Begitu pula dengan kita Pak. Ketika kita diberikan kesusahan oleh Allah, diberikan kita harta yang sedikit, itu cara Allah menilai kita untuk menaikkan derajat kita di sisi Allah. Timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing. Ustaz, ungku abo calia sianu tua Jumat dador, sumayang 5 waktu dador. Rezeki je lancar sehat je badannya ku. Rezeki mudah adanya. Banyak aja ratu nak do sakit-sakit nak dulu mengeluarkan zakat senang je. Pernah tak terlintas di pikiran awak bu? Lain pernah terlintas dalam pikiran awak? Orang yang ada mungkin tetangga, karib kerabat gitu, inyo yang tak taat kepada Allah, nak ada sumayang itu, nak ada manga-manga itu, orang kamu saji, nyo nak kamu saji, namun rezekinya tetap mudah diberikan Allah. Apa nasabana yang terjadi? Sedangkan kita lapayah kita rukuk tagak, lapayah kita mengajar waktu untuk sembahyang, ternyata rezeki kita tetap juga diberikannya sesuai keinginan kita oleh Allah baru. Atau sabananya itu bukanlah nikmat yang Allah berikan, melainkan istidraj. Atau istidraj itu adalah azab yang tertunda. Bu, kalau kita atau istidraj itu adalah azab yang dilimbangi oleh Allah dengan kenikmatan. Azab, namun bantuannya ini sebuah azab, namun Allah tampilkan dengan sebuah kenikmatan. Contohnya, kita nak beribadah kepada Allah, namun rezeki kita tetap mudah. Kita nak bersyukur kepada Allah, namun usaha kita tetap lancar. Namun ketahuilah, seluruh sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita perbuat, melainkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, akan Allah minta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Yasin Allah mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, seluruh mulut awak dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang memberikan kesaksian kepada Allah? Tangan kita yang memberikan kesaksian kepada Allah. Telinga kita yang memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain dan tak bukan tujuan kita hidup di dunia, beramal ibadah kepada Allah untuk masuk ke dalam apa? Dalam sarugo. Lain yo kita masuk ke dalam sarugo. Begitu banyak orang yang merindukan masuk ke dalam sarugo. Begitu banyak orang yang mendambakan hidup dalam sarugo, mendapatkan kenikmatan dalam sarugo, mendapatkan keindahan-keindahan dalam sarugo. Ternyata terkadang apa yang kita inginkan ternyata berbalik, atau ternyata tidak sesuai yang kita harapkan. Atau itu yang mendambakan hidup dalam sarugo, ternyata amal kita kurang barancong, kita masuk neraka. Ternyata Rasulullah SAW berikan kabar gembira kepada kita, bu. Pernah Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, bu, iko kabar gembira bagi kita nan basamu, akati Rasulullah SAW, ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Untuk kita ada dalam bu. Amin. Aku bisa. Untung-untung dalam sampai golongan kita, ada kita di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rasulullah SAW
yang dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah ta'lim Quran, orang yang sering baca Al-Quran. Laya doa berarti dapat tiket apa cie masuk ke dalam surga. Bahwa disebut mana orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah." Sesungguhnya bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pengen mendapatkan syafaat daripada Al-Quran, maka basahi lisan kita, basahi mulut kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ada dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, Ambo tidak menyebutkan alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu, mim itu satu, dan lam itu satu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap huruf itu diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Jika kita hitung-hitung, alif lam itu berapa huruf? 3 huruf. Huruf alif C, huruf lam C, huruf mim C. Kata Allah, setiap seseorang yang membaca satu alif lam mim saja, Allah berikan satu alif itu 10 kebaikan. Jika kita kali-kalian 10 kali 3, 32. Itu baru alif lam mim yang kita baca. Bagaimana kita membaca Al-Fatihah? Bagaimana kita membaca satu surah Al-Baqarah, bahkan satu juz, maka akan lebih banyak dan penuh yang dapat kita petik di hari kiamat kelak. Selanjutnya, kenapa surga itu merindukan orang-orang yang membaca Al-Quran? Karena dengan kita membaca Al-Quran, berarti lisan kita terjaga dari perbuatan atau ucapan yang tidak baik, dari ucapan yang tak diridhoi oleh Allah. Ternyata ibu-ibu sekalian, walaupunlah puasa wana kita, tujuan daripada iblis atau setan itu dua je kerajaannya Pak. Atau dua kerajaan, yang pertama membuat orang saluraku mungkin, atau membuat orang sahino-hino mungkin, sampai lupa kepada Allah. Itu tugas jin yang pertama, tugas setan yang pertama, tugas iblis yang pertama. Yang kedua tugas iblis Pak. Yang kedua membuat orang saelok-elok mungkin Pak. Atau membuat orang saelok-elok mungkin. Kita yang berpuasa ternyata dan kita anggap kita yang berpuasa, kita yang Allah melakukan sholat tarawih berjamaah, kita yang Allah melakukan sholat tahajud, tak digaduh oleh setan, tetap kita digaduh oleh setan. Aku contohnya kita yang berbuat baik Pak, tetap kita digaduh oleh setan. Contoh itu Pak. Mulai dari ketaatan itu tadi, Allah jin bisikan kepada kita sifat ria. Aku contohnya lah kali mau balik lo puasa nak nampak sian mau buka musaji. Nah kali mau balik lo puasa nak nampak sholat tarawih berjamaah. Dengan hal itu dapat mengurangi berkahnya puasa yang kita lakukan. Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak, sedih yang paling menyedihkan apa tuh Pak? Sedih yang paling menyedihkan di hari kiamat kelak, ketika amal ketaatan kita yang kita lakukan, kita bagi-bagi kepada orang lain. Contohnya tuh, amal ketaatan kita bagi-bagi kepada orang lain. Atau mulai kita memperbujakan orang lain. Ternyata dengan setiap ucapan yang kita lontarkan kepada orang lain yang membuat orang lain itu sakit hati karena oleh awak, maka ganjaran yang diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat kelak itu cengnya kita pindahan pahala kita kepada orang yang kita pinjamkan tadi. Nah sayang awak tahu, itu yang sabulan berpuasa, sabulan bertarawih, ternyata kita bagi-bagian di orang kelak nanti. Sayang awak. Itu yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizul lisan. Wahafizul lisan, orang yang menjaga perkataan dari perkataan yang mubazir, perkataan yang tidak ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kaitan yang pertama sama yang kedua adalah suatu kaitan yang mana yang pertama orang yang membaca Al-Quran, secara otomatis orang yang membaca Al-Quran pasti lisannya
terjaga. Itu yang kedua, orang yang dirindukan yang kedua oleh surga, yaitu orang yang menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang mubazir, dari perkataan-perkataan yang tak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharakum min qaumin asa ay yakuna khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang lain yang lain sembahyang Allah panggil. Orang yang lain berpuasa. Apa cak? La yaskharakum min qaumin asai ay yakuna khairum minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mencela kaum yang lain, jangan kita memburuk-burukan kaum yang lain, jangan kita mengecewakan tetangga kita. Ayyakuna khairum minhum. Boleh jadi kata Allah, orang yang kita pabunjangan tadi lebih baik dari awak yang manggu. Itu pesan Allah Subhanahu wa taala. Tu mangkonyo setiap lisan kita tu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dalam diri seseorang, dalam diri manusia itu ada orang yang mendampingi. Siapa orang yang mendampingi awak? Orang yang akan mencatat amal kita. Ketika kita melakukan modeka, dicatat oleh para malaikat. Maka walaupun tidak nampak ada orang itu, orang yang mencatat itu, ternyata ada setiap gerak-gerik itu dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntunglah seseorang yang nanti di hari kiamat kelak yang mendapatkan catatan amal di tangan kanannya. Maka sungguh merugilah orang-orang yang mendapat catatan di tangan kirinya. Ini kita pengen di tangan kanan, kita pengen di tangan kiri kok. Barang ambil di tangan kiri tahu. Tidak ada. Itu yang kedua. Dapat tiket orang sesuai. Allah kok. Tiket yang pertama apa tadi? Orang yang membaca Al-Quran. Itu tiket yang pertama masuk ke dalam surga. Tiket yang kedua, orang yang menjaga lisan. Lah aduh dewa rasul. Allah aduh rasul dewa Pak. Insyaallah. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Berarti kita bisa katakan itu dalam keadaan bersedekah. Jikalau kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid kita menolong, Allah membangun pesantren kita menolong dalam bentuk ajaran Allah. Bentuknya menyantuni anak yatim, berbagi dengan fakir miskin. Berarti termasuk itu adalah orang-orang yang diridhokan oleh surga. Adapun keutamaan kita yang bersedekah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 261, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Bila kita buka nanti, kata Allah, perumpamaan seseorang yang bersedekah di jalan Allah, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah ibaratkan kepada kita Pak dan ibu-ibu ambo, ada sebuah biji, kata Allah, yang mana biji ko tadi apabila ditanam tumbuh 7 rantiang daripada biji tadi. Setiap 7 rantiang, setiap rantiang tadi ko mempunyai 100 biji. Jika kita kali-kalian 100 kali 7 pahala yang kita dapatkan apabila kita menginfakkan harta kita. Berapa nominalnya? Jika kita berinfak 1.000, kalau kali 700 berapa? 700.000. Kalau kita infak 2.000, infak 3.000, infak 10.000, bahkan 50.000, maka semakin banyak kita berinfak kepada Allah, berinfak di jalan Allah, maka semakin banyak ganjaran yang akan Allah hadiahkan kepada kita. Maka apalagi kita di bulan Ramadan, perbanyak kita beramal kepada Allah dengan mengeluarkan harta kita. Itu poin yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga. Iya masuk surga kita, Bo. Lah itu ketiga ya, Pak. Alhamdulillah anak. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dirindukan oleh surga,
saumi fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ba'atu orang yang berpuasa di bulan Ramadan mana yang dirindukan oleh surga. Karena dalam tafsir Jalalain para mufassir mengatakan salah satu cara kita memecah hawa nafsu kita, memecah hawa nafsu yang susah dikendalikan, apapun bentuknya, maka berpuasa itu diperintahkan. Lalu dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena keimanannya, ini beriman kepada Allah, takwi kepada Allah, berpuasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah hapuskan dosa-dosa itu yang telah berlalu, Pak. Dosa-dosa itu yang telah berlalu. Maka sungguh kadang manfaat dari kita berpuasa pada bulan Ramadan, melainkan kita menjalankan ibadah kita kepada Allah. Karena dalam surah Al-Baqarah 183 tadi, Allah diwajibkan kepada orang-orang yang beriman berpuasa seperti orang-orang sebelumnya. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah. Intinya tuh, kita disuruh berpuasa bukan membuktikan kita beriman saja kepada Allah, membuktikan kita bertakwa kepada Allah, Bu. Membuktikan siapa bertakwa kepada Allah, berarti itulah orang-orang yang mendirikan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi sungguh menarik apabila kita mendapatkan yang hampir tadi. Dan kan hampir dapat kita kita dapat kita lah muncul, kita lah masuk ke dalam sarung golai, mas yang maju masuk sarung golai. Ini kau yang mau masuk sarung golai. Apa yang mau masuk sarung golai ini? Apa abang yang mau masuk sarung golai ini? Gak jaga lambi ini. Ibu yang mau masuk sarung golai ini? Ini yang lunai. Kalau ini yang lunai karena alun saat. Namun jikalau yang punya latih bomanjawi dan mana latih bomanjawi nak dapat di awal lejerobo, maka kita persiapkan amalan kita kepada Allah supaya kita mendapat salah satu kunci masuk ke dalam sarunggo. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin di waktu itu 8:30, mungkin sedemikian dari yang bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.